Halo anak-anak semua, kalian akan belajar bersama Ibu Dewayu. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu cahaya. Anak-anak, cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya sangat penting ya bagi kehidupan kita. Cahaya dapat berguna bagi mata manusia agar kita bisa melihat semua hal yang ada di sekitar kita. Cahaya juga dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Selain itu, cahaya juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu ada sumber cahaya. Apakah dari kalian ada yang tahu apa saja sumber cahaya, anak-anak? Baik, untuk mengetahui apa saja sumber cahaya, mari kita simak video berikut. Matahari. Matahari adalah sumber cahaya alami. Lampu. Lampu adalah sumber cahaya buatan. Senter. Senter adalah sumber cahaya buatan. Baiklah anak-anak, itulah tadi beberapa sumber cahaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya itu? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Anak-anak, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ketika menembus media yang berbeda, misalkan dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Baik, untuk melihat pembuktian dari sifat cahaya dapat dibiaskan, mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, apa saja yang kita perlukan? Benda pertama yang kita perlukan yaitu pulpen, atau kalian juga bisa menggunakan pensil ya. Kemudian, yang kedua, kita memerlukan gelas yang sudah diisi dengan air. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu celupkan pulpen ke dalam air. Nah, apa yang kalian lihat? Benar sekali, pulpen terlihat bengkok di dalam air. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pulpen yang berada di atas permukaan air, cahayanya hanya melalui satu lintasan, yaitu udara. Sedangkan pulpen yang berada di bawah air atau ada di dalam air, cahayanya melalui dua lintasan, yaitu udara dan air, sehingga pulpen akan terlihat bengkok. Itulah yang membuktikan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Baik anak-anak, itulah tadi pembuktian cahaya dapat dibiaskan. Selain dapat dibiaskan, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, tahukah kalian bahwa cahaya putih memiliki gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Nah, cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Bagaimana ya sifat cahaya dapat diuraikan itu dibuktikan? Mari kita simak video berikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Nah, apa saja yang kita perlukan? Pertama, kita memerlukan senter sebagai sumber cahaya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan cermin sebagai media. Dan kita juga memerlukan baskom yang sudah berisi air sebagai media. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengambil cermin. Kemudian kita akan meletakkan cermin ke dalam baskom yang berisi air dan diletakkannya menuju ke arah tembok. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil senter dan nanti kita akan menyalakan senter ini dengan cahayanya mengarah ke cermin. Sebelum itu jangan lupa mematikan lampu ya. Nah, bila lampu sudah dimatikan, kita akan menyalakan senternya. Jangan lupa untuk mengarahkan cahaya senter ke arah cermin. Nah, kalian dapat melihat pada tembok, cahaya yang dipantulkan menghasilkan warna-warna pelangi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan indeks cahaya.
yang dibiaskan melalui medium air dan cermin. Kemudian cahaya dipantulkan akan menghasilkan warna-warna pelangi. Itulah yang membuktikan cahaya dapat diuraikan dan akan menghasilkan macam-macam warna. Baik anak-anak, pada video sebelumnya sudah dibuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Apakah kalian sudah melihat cahaya pelanginya? Kalian juga bisa mencobanya di rumah ya. Baik, kita beralih ke sifat cahaya berikutnya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Nah, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Baik, untuk pembuktian sifat cahaya dapat dipantulkan, silakan simak dengan baik video berikut ya. Baik anak-anak, untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan, benda-benda yang kita perlukan yang pertama yaitu senter sebagai sumber cahaya. Kemudian kita memerlukan cermin sebagai media untuk membuktikan cahaya bisa dipantulkan. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengarahkan cermin ke arah tembok. Kemudian kita akan mengambil senter dan nanti kita akan menyalakan senter ini dengan cahayanya yang mengarah ke cermin. Sebelum itu, jangan lupa untuk mematikan lampu agar kita dapat melihat cahayanya pada tembok. Baik, bila lampu sudah dimatikan, kita akan menyalakan senter. Baik anak-anak, dapat dilihat di belakang ibu ada cahaya yang muncul di tembok. Ibu mengarahkan cahaya senter menuju cermin. Kemudian, cahaya tersebut akan dipantulkan oleh cermin ke arah tembok. Inilah yang membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat benda dengan jelas melalui benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda gelap seperti tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa ditembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat bendanya dengan samar. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk sebuah bayangan. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening, mari kita simak bersama video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda-benda yang kalian perlukan yang pertama yaitu senter sebagai sumber cahaya. Kemudian benda kedua yang kalian perlukan yaitu plastik bening. Ini digunakan sebagai media untuk membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian kita juga memerlukan buku untuk membuktikan bagaimana jika cahaya menembus benda yang tidak bening. Baik, untuk langkah yang pertama kita ambil plastik bening. Kemudian kita ambil senter. Dan kita akan menyalakan senter ini menuju ke arah tembok untuk melihat cahayanya. Jangan lupa untuk mematikan lampu ya. Baik, kita akan menyalakan senternya. Nah, anak-anak, dapat dilihat pada tembok tetap ada cahaya, walaupun terhalangi oleh plastik bening ini. Nah, walaupun ibu menggerak-gerakkan senter, cahaya di tembok juga akan ikut bergerak. Inilah yang membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian, bagaimana jika cahaya menembus benda yang tidak bening? Mari kita lakukan percobaannya pada buku. Kita akan meletakkan buku di depan senter. Nah, dapat dilihat pada tembok yang terbentuk adalah bayangan buku tersebut. Jadi, itulah yang membuktikan
bahwa cahaya dapat menembus benda bening, dan bila cahaya tidak menembus benda bening, maka akan terbentuk sebuah bayangan. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyimak video pembuktian sifat cahaya menembus benda bening. Selain dapat menembus benda bening, sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Untuk pembuktian sifat cahaya dapat merambat lurus, silahkan simak video berikut dengan baik ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, bahan yang perlu kalian siapkan yaitu ada 2 buah karton yang sudah dilubangi pada bagian tengah. Ingat ya, lubangnya harus sejajar seperti ini. Kemudian kita memerlukan senter. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengambil karton, kemudian kita akan mensejajarkan lubang pada karton ini. Baik, bila sudah sejajar, selanjutnya kita akan menyalakan senter dan kita akan mengarahkan cahaya senter ini menuju ke arah tembok dan kita letakkan senternya di depan lubang. Kemudian kita matikan lampu terlebih dahulu. Baik, kita akan menyalakan senternya. Nah, anak-anak dapat dilihat bayangan yang muncul pada tembok. Bayangan tersebut berbentuk sesuai dengan bentuk karton yang sudah kita potong. Inilah yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus melalui celah yang telah dibuat. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah cahaya memiliki 5 sifat, yaitu cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan yang terakhir cahaya dapat merambat lurus. Sifat-sifat cahaya tersebut dapat kalian buktikan di rumah ya. Baik anak-anak, itulah sifat-sifat cahaya yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mendengarkan dan menonton video penjelasan yang Ibu berikan mengenai sifat-sifat cahaya, silakan kalian mengerjakan kuis ya. Berikut kode kuis dan link akses yang bisa kalian buka di perangkat yang kalian gunakan. Jawablah kuis dengan jujur dan baik ya. Sekian dari Ibu, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.